Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Beberapa episode sebelumnya kita sempat bercerita dan BNS Squad juga sempat mengirimkan cerita tentang gangguan yang dialami mereka oleh sosok yang disebut-sebut sebagai kuntilanak. Baik yang biasa maupun yang dikatakan kuntilanak merah. Namun kali ini, salah seorang BNS Squad mengirim sebuah cerita pengalaman mistisnya dia. Dan yang cukup menyeramkan dan menarik adalah kuntilanak yang ia temui adalah sosok kuntilanak penghisap darah. Dan begini ceritanya. Beta mau sedikit berbagi beta pung pengalaman sejak beta masih di Kupang. Beta merantau di Kupang sekitar 8 tahun dan beta tinggal di salah satu kos-kosan. Beta sudah perlu sebutkan lokasinya. Beta kos di situ sejak SMA sampai dengan beta selesai kuliah. Dan beta sendiri yang bertahan tinggal di itu kos selama 8 tahun. Singkat cerita, sejak pas beta masuk kuliah, beta banyak mengalami hal-hal aneh. Bahkan beta sering kerasukan di kampus dan itu sering terjadi di jam 6 sore. Mau beta di mana Kalau jam 6 pasti rasa kaki tangan su dingin, jantung berdetak agak lebih kencang dari biasanya, atau tiba-tiba beta jatuh dan sonde sadarkan diri. Dan ini terjadi sampai beta semester 3. Hitunglah udah 1 tahun setengah. Ada kalanya beta berdoa malam, beta rasa ada yang berdiri memperhatikan beta. Terus pernah satu kali, beta sementara doa, ada yang tekan beta pun kepala sampai bepung muka kena kasur. Padahal posisi doanya itu beta dalam posisi duduk. Seiring berjalannya waktu, beta minta pelayanan doa dari hamba-hamba Tuhan untuk bantu doa beta. Dan puji Tuhan, beta berhenti kerasukan. Tapi, beta jadi sering sakit-sakit. Sampai kontrol selama 1 tahun di salah satu rumah sakit di kota Kupang. Tapi penyakitnya sudah jelas. Akhirnya, beta memutuskan untuk berhenti periksa. Tapi anehnya, beta sering darah rendah. Padahal beta sudah suka mete. Dan beta rasa ini sesuatu wajar. Jadi beta pi berdoa dan katanya ada kuntilanak yang selalu isap beta pung darah setiap jam 9 malam. Jadi biar beta mau makan dan minum susu juga tetap darah tidak akan normal. Tapi beta kuat. Karena beta percaya beta punya Tuhan. Banyak sekali tantangan sejak beta di Kupang selama 8 tahun. Tapi puji Tuhan beta bisa melewati semua. Dan sudah selesai wisuda. Dan juga sudah kembali ke kampung halaman. Mungkin ini sedikit dari beta pung pengalaman untuk BNS Mirror. Demikianlah cerita dari BNS Squad tentang pengalamannya dia diganggu. Bahkan setelah berdoa katanya ada sosok kuntilanak yang menghisap darahnya setiap jam 9 malam. Apakah benar ada kuntilanak yang punya kemampuan untuk menghisap darah mangsanya atau korban? Lebih jelasnya kita akan berbincang bersama dengan rekan indigo saya. Baik BNS Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Joe. Malam Joe. Selamat malam Karani. Kabar baik? Ya baik. Iya. Joe tadi pasti sudah sempat mendengarkan juga ya Iya. cerita dari BNS Squad ini bahwa 8 tahun dia kos di Kupang, merantau, dan selama 8 tahun itu dia diganggu. Dan ketika dia minta didoakan begitu, si pendoa ini atau si hamba Tuhan ini mengatakan bahwa ada sosok kuntilanak
yang setiap jam 9 malam menghisap darahnya. Iya. Begitu. Oke. Saya penasaran, tiba-tiba saya penasaran karena kok memangnya ada sosok kuntilanak yang bisa menghisap darah. Ya. Kalau untuk kuntilanak menghisap darah itu mana dulu kategorinya? Kalau kuntilanaknya menyerang seorang laki-laki atau laki-laki yang mengontrak membuat perjanjian bersama dengan kuntilanaknya, ya bisalah untuk diambil kayak istilahnya isap darahnya, energinya juga. Jadi semakin hari dia semakin berat badannya menurun. Tapi kalau dalam kasus di sini adalah perempuan, kayaknya kalau untuk hisap darah itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau ada perjanjian bisa jadi dia hisap darahnya. Jadi kalau dari ini cerita, kalau memang perempuan yang kirim, mungkin punya kaitannya dengan sosok itu, atau memang hanya mengada-ngada cerita. Oh, jadi dua kemungkinan ya, cerita yang dikirimkan ini bisa jadi mengada-ngada, Iya. atau bisa jadi juga karena ada perjanjian dari keluarganya dia, begitu, Iya. bukan dari dia, dan Dari dia dan- tidak tahu tentang hal itu. Iya, dari dia pun juga bisa. Dari dia dalam artinya? Ya, dia membuat perjanjian dengan kuntilanak dengan tujuan ada mau melakukan sesuatu mungkin. Oh, oke, baik, seperti itu ya. Tapi memang tidak disampaikan begitu ya dari ceritanya, Iya. bahwa dia merasa diganggu. Iya. Beberapa kali dia mau berdoa, kayak kepalanya ditundukkan ya. dan lain sebagainya, dan ternyata pada akhirnya sempat berdoa dan tidak mengalami itu. Tapi Iya. kemudian berubah menjadi sering sakit, Iya. kemudian sering kurang darah, anemia, padahal dia merasa tidak pernah begadang dan lain Iya. sebagainya, dan Minum tepat. susu pun rajin katanya. Iya, katanya Iya. seperti itu ya. Tapi di jam 9 malam menurut kata yang doa itu bahwa ada sosok Kuntilanak yang menghisap darahnya. Jadi itu yang menjadi kesimpulannya tadi ya dari Iya. Kak Jo, bahwa satu, kalau nggak ada perjanjian dari keluarganya, berarti yang kedua dia yang pelihara. Iya. Memang bisa, atau untuk beberapa peristiwa seperti itu memang pernah terjadi yang Jo tahu? Ya, pernah. Ada satu di Kota Kupang sini juga. Saya menangani kasus itu. Suami dari sosok klien yang saya tangani, suaminya tuh menggunakan kuntilanak ini untuk melakukan sesuatu. Dengan cara bagaimana? Ya dia buat perjanjian dengan tujuannya, kemudian imbalannya dia harus kawin. Nah dari kawin itulah kuntilanak menghisap darahnya. Nah jadi suaminya memang kelihatan agak kurang sehat dari hari ke hari. Nah sampai saya menangani kasus tersebut, barulah si suami mau mengakui kelakuannya, pengakuan ke saya bahwa dia menggunakan kuntilanak untuk melakukan sesuatu, yaitu merampas harta milik dari istrinya, kemudian dengan berjanji bahwa setelah kita kawin lu boleh ambil anaknya saya. Begitu ya. Iya. Baik, jadi memang ada perjanjian yang dilakukan. Iya. Nah, kalau untuk kasus perempuan yang dihisap darahnya oleh kuntilanak, apa itu bisa jadi itu mungkin istri dari yang dia cemburuin, bisa nggak seperti itu? Nah. Dia cemburu begitu, kemudian dia melakukan hal yang kurang baik, yang mungkin salah satunya dengan menghisap darah itu, atau perempuan yang tidak disukai kayak gitu, bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Mungkinkah kasus ini juga seperti itu? Kalau dalam kasus ini tidak sih. Ya, cuman entahlah. Pokoknya kalau kuntilanak itu bisa menghisap darah tuh kalau ada buat perjanjian. Kalau memang perempuan yang dia ganggu, ya itu ada kemungkinan ada perjanjian dari keluarganya atau dia Anaknya sendiri. yang diambil Iya. itu si anak ini gitu. Mm-mm. Oke, ciri-ciri kalau seandainya kita tahu bahwa orang ini ditempelin atau ada kuntilanak yang menghisap darahnya dia, itu Ya. seperti apa? Kalau dari sisi laki-laki ya, Nah, dari sisi laki-laki pasti pipinya tuh masuk ke dalam. cekung ya? Ya. Kemudian tatapan matanya tuh agak lebih kayak sayup-sayup, kayak kelihatan mengantuk, capek, kelelahan lah begitu. Terus suka sekali bangun di tengah malam. Tengah malam, Iya. ngapain? Ya itu dia, bercumbu dengan kuntilanak tersebut. Kayak tiba-tiba dibawa kemana, dibawa Iya. kemana gitu. Merasa seperti mereka melakukan adegan bersetubuh lah begitu. Tapi orang yang menyadarinya ketika mempergoki mereka itu tidak ada siapa-siapa, cuman dia sendiri.
Laki-laki itu sendiri, manusianya itu sendiri yang ada. Begitu. Badannya makin kurus. Iya. Tapi coba periksa saja di lemarinya atau di bawah kolong tempat tidurnya kalau ada. Itu pasti ada sesuatu yang mereka taruh di situ untuk mengundang mereka. Sajian lah. Dalam bentuk apa biasanya gitu? Ya, bunga-bunga, makanan dalam daging mentah, apalah, foto. Ya, jadi misalkan kalau laki-laki yang pakai kontrak nih, dia mau pakai untuk cari perhatian ke salah satu cewek yang dia naksir. Dia taruh sesajian di bawah tempat tidurnya atau di mana di atas lemarinya, itu baru ditaruh dengan foto dari perempuan yang dia tuju itu, perempuan yang dia naksir, cewek yang dia naksir. Nanti kuntilanak itu datang dengan menyerupai si cewek itu, gitu, menyerupai jadi si sosok cewek itu. Nah itu baru mereka nanti berhubungan. Iya. Setelah itu langsung besoknya perempuan itu suka sama laki-laki ini. Iya, tapi yang bodohnya adalah laki-laki itu sadar kalau memang yang dia kawin itu bukan manusia, tapi tetap saja mau. Ya karena tujuannya itu kan. Iya. Ada tidak menimbulkan kecemburuan begitu? Kayak Adalah. biasa kan kuntilanak tuh gini, kan kamu punya saya gitu. Iya. Istri kamu nanti saya tidurin di mana kayak gitu. Jadi di kamar itu harus saya yang tidur sama kamu. Contohnya kayak gitu. Pernah sering terjadi ya? Ada kasus seperti begitu. Bahkan sampai karena saking cemburunya dia, nah laki-laki ini mulai kembali kayak disadarkan oleh teman-temannya bahwa kayaknya yang lu lakukan ini salah. Kayaknya yang lu lakukan ini sudah tidak benar. Kayaknya ada pakai sesuatu nih dari ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu setan begitu. Nah, karena ada kesadaran dari laki-laki tersebut. Nah, itu yang membuat akhirnya si kuntilanak ini cemburu. Bukan cemburunya hanya ke cewek itu, bukan ke teman-temannya, tapi juga ke dia. Oh, dari karena lu sudah mulai sadar dengan keberadaannya saya. Oke, saya akan celakai cewek yang kamu naksir. Saya akan celakai orang-orang yang berada di dekat kamu. Oh begitu. Jadi selama dia tahu bahwa ini adalah milik saya, dia masih mau sama saya, tidak masalah ya, sekalipun tuh istrinya atau temennya, atau dia tidak akan cemburu ya seperti itu ya. Oke, kecuali kalau dia sadar gitu ya, baru kemudian dia mencelakai orang-orang sekitar dan mungkin bisa mencelakai pria itu sendiri. Itu sendiri, karena dia merasa diancam kan. Nah kalau kita balik lagi ke cerita dari Bene Squad ini ya, Kak Jo ya, kemungkinan terbesar mungkin saja kenapa sampai dia anemia, kenapa sampai dia sering kurang darah, padahal tidak pernah begadang. Adakah alasan lain daripada apa yang disampaikan oleh si hamba itu? Kenapa kira-kira? Oke, kenapa alasan dia kekurangan darah gitu? Iya. Dia merasa seperti itu. Itu kayaknya ada kaitannya dengan kontrak tadi, entah dari keluarganya atau bisa jadi dari salah satu pria yang incar dia, tapi ini pria sudah mulai mau meninggalkan kontraknya dengan kuntilanak itu, makanya itu kuntilanak mulai incar dia, gitu. Makanya darah dia tensi tapi darahnya kok darah rendah terus, begitu. Dan sering kayak orang kurang darah ya, pucat kayak gitu, begitu. Jadi ibaratnya kalau itu dari sisi perempuannya kemungkinan dari kontrak. Tapi kalau dari sisi laki-lakinya berarti mereka ada kontrak dan melakukan hubungan badan ya. Iya. Itu berarti kan kita tahu kuntilanak itu kan setan ya. Iya. Adapun hubungan seks dengan itu setan sendiri ya begini. Laki-laki kuntilanak itu tuh sebenarnya bukan salah satu hantu yang bukan terlalu jahat lah seperti kata orang begitu. Dia tuh lebih sering melayani orang-orang yang lagi hawa nafsunya tinggi. Nah, makanya kalau ada kasus-kasus tertentu, kuntilanak tuh suka sekali berdiri di pinggir jalan menyerupai seperti perempuan cantik lah, berpayung lah, apa segala macam untuk menjebak laki-laki yang lagi hawa nafsunya tinggi. Nah, kuntilanak tidak suka hal tersebut karena semasa hidupnya dulu sebagai manusia, ya pasti kecelakaannya ada yang seperti begitu kan. Dia punya dendam. Nah, untuk mereka melakukan seksnya sih ya itu secara nyata bagi orang yang merasakan. Tapi untuk orang yang mempergoki, dia tidak dapat lihat secara langsung. Karena kalau kita bicara tentang konteks berhubungan seks dengan setan, itu tidak hanya kuntilanak, seperti genderuwo, seperti buto ijo, beberapa cerita-cerita di tanah Jawa gitu ya, di daerah luar NTT gitu kan juga kayak gitu. Hanya kita lebih
interestnya bukan lebih interest tapi lebih seringnya kuntilanak ini dipelihara untuk keinginan satu dan lain hal. Bahkan pernah ada salah seorang BNS Squad yang datang ke BNS Mirror untuk bercerita bahwa dia sempat berhubungan seks dengan kuntilanak merah. Nah, dia pernah melakukan itu dan akhirnya udah dilepas begitu. Dan itu seperti real, satu kamar disiapkan khusus untuk itu. Wah, kayak pesugihan ya, tapi versinya berhubungan seks dengan setan. Berhubungan seks dengan setan. Oke, jadi ini menarik sekali cerita ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan cerita ini apa nih, Kak Jo, untuk bisa disampaikan kepada BNS Squad? Karena tentunya harus menyampaikan juga ya sarannya ke yang punya cerita atau si BNS Squad ini, sekaligus juga untuk kita semua nih. Baik, untuk kaitannya dengan kuntilanak yang menghisap darah, itu terjadi ketika untuk laki-laki, itu biasanya karena ada perjanjian. Ada perjanjian atau juga karena memang hawa nafsunya tinggi, terus kemudian ada ketemu seseorang di tengah jalan atau di mana menyerupai sosok perempuan yang cantik, terus karena lagi hawa nafsunya tinggi terus melakukan hubungan, ya itu bisa saja terjadi kuntilanak menghisap darah begitu. Tapi untuk kasusnya dalam perempuan, kalau bukan dari keluarganya, kalau bukan dari dirinya sendiri, nah itu ada kaitan dengan ada laki-laki yang naksir dengan kamu. Kemudian laki-laki itu sadar kalau kelakuannya itu sudah melebihi batas dan kuntilanaknya cemburu, ya dia datang menghampiri di kamu. Untuk apa? Untuk mencelakai kamu dan mau laki-laki itu menjadi milik sepenuhnya. Begitu. Baik. Dan mungkin perlu satu hal yang diperhatikan karena dia di kosan ya. Mungkin saja pemilik kos. Banyak kemungkinan sebenarnya ya. Bisa jadi ada pemilik kos juga. Makanya kenapa dia bilang bahwa bukan kebetulan tapi dia juga salah seorang yang doanya kuat juga beriman kepada Tuhan. Makanya pada akhirnya dia terlepas dari hal itu. Kuntilanak itu juga jangan hanya asal dipakai. Mereka tuh bisa menyerupai jadi apapun, tergantung dari keinginannya kita. Jadi kuntilanak kalau sudah model begitu ya, kalau tidak mau sakit, tetap mau sehat seperti biasa, jangan main gila dengan dia. Karena dia sering sekali muncul di lingkungan sekitarnya kita. Iya, mencari target sebenarnya ya. Mungkin ada yang punya permohonan apa gitu ya, bisalah dia kabulkan, tapi dengan persyaratan yang mengerikan dan menyeramkan juga, dan tentunya tidak baik buat kita. Pikir panjang lagi ya. Baik. Jangan lupa juga untuk BNS Squad yang lain yang punya cerita-cerita menyeramkan ataupun juga mengerikan, bisa langsung kirimkan di emailnya BNS di Gmail bohongnostop@gmail.com. Di bawah ini jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng supaya tahu video-video terbaru dari BNS Mirror. Iya, subscribe-nya yang banyak ya biar kita bisa mencapai 100.000 subscriber ya. Oke, kalau begitu saksikan terus BNS Mirror setiap malam Jumat, karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, mereka ada.